Selamat pagi menjelang siang dan selamat buat adik-adik yang akan menerima baptisan dan juga CD. Ada CD sebanyak 12 orang, kemudian juga ada baptisan sebanyak 18, namun ada satu yang batal, tidak tahu kenapa batalnya. Kita akan belajar bagaimana kehidupan kita itu bisa menjadi saluran berkat. Mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-31. Lukas pertama ayat ke-28 sampai dengan ke-31, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengarkan perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah artinya salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Immanuel atau Yesus." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih bahwa kehidupan kami bukan sekedar hidup, bukan sekedar mampir, bukan sekedar lewat, namun kehidupan kami dipanggil untuk memiliki makna dan arti. Kehidupan kami bukan menghindari masalah, namun bagaimana menjadi pribadi yang bisa memecahkan masalah dan menjadi solusi di dalam setiap masalah hidup pribadi kami, keluarga, dan juga orang lain. Maka kehidupan kami bisa menjadi berkat buat yang lain. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak youth yang dikasih Tuhan, 10 bulan tidak terasa, betul? Ya, kalau ibu hamil itu 9 bulan lewat sudah melahirkan, ini 10 bulan. Apa yang dirasakan dalam hidup kalian? Takut, bosan, marah, kecewa, atau bagaimana? Perasaannya mungkin beda, macam-macam. Nah, kita lihat di dalam diri Maria, Maria juga punya planning, namun planningnya berubah. Maria punya planning, dia punya calon suami yang namanya Yusuf, rencananya tentu akan menikah dengan Yusuf dan akan punya anak dari Yusuf. Tetapi Alkitab mengatakan sebelum Maria menikah dikatakan Maria itu mengandung oleh Roh Kudus. Di mana Yesus itu ada di dalam kandungannya. Rencana Maria dengan rencananya Tuhan itu berbeda. Namun buat Maria seperti wanita lain pada umumnya, wanita Yahudi itu sangat mengharapkan bahwa juru selamat yang dinubuatkan dari kitab sebelumnya, dari kitab Yesaya dan perjanjian lama, itu terjadi di dalam diri seorang wanita. Setiap wanita Yahudi berharap seperti itu. Jadi artinya dalam kehidupan Maria kemudian dikatakan, apa arti salam daripada malaikat itu? Tetapi pada akhirnya Maria sangat memahami ada rencana Allah yang terjadi di dalam kehidupannya. Bahwa Maria punya keinginan tentang berkat itu disatukan dengan keinginan Tuhan di dalam dirinya. Sehingga kandungan Maria itu menjadi saluran berkat di mana Sang Juru Selamat lahir di dalam diri pribadi Maria. Yang disebut dengan Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Anak-anak youth yang dikasih Tuhan, kalau berbicara tentang planning, setiap kita punya rencana dan planning masing-masing. Bagaimana rencana masa depanmu? Ingin jadi dokter. Kamu bagaimana? Ya, ingin jadi pengusaha, pebisnis. Itu rencana dan demi rencana. Apakah boleh kita punya rencana? Siapa bilang tidak boleh? Setiap kita punya rencana itu diperbolehkan. Namun selalu ada rencana Allah di dalam setiap hidup kita. Ada anak youth, kenapa saya tidak terlahir dari keluarga kaya? Pasti ada rencana Allah. Kalau engkau jadi dari keluarga kaya, rencananya juga beda. Kenapa terlahir ada anak yang, karena saya banyak urus anak-anak ya, dibilang, "Pak ini kenapa saya nggak tinggi-tinggi?" Oh, saya bilang nggak usah perlu tinggi. Karena kalau tinggi itu masalah perbandingan, betul? Halo? Jadi kalau engkau tidak tinggi, jangan takut, gaulah yang lebih pendek dari kamu yang paling tinggi. Jadi kalau engkau rasa tidak saya kurang cantik, ya gaulah yang lebih jelek dari kamu ya, nanti kamu jadi paling cantik. Jadi itu masalah perbandingan. Dan bagaimana anak-anak remaja ini, anak-anak youth ini bisa mengenal rencana Allah di dalam setiap hidup kita. Ada rencana Allah yang luar biasa di dalam setiap hidup kita, dan rencana itu harus membawa berkat buat orang banyak.
Jadi bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang banyak? Jadi yang pertama, engkau bisa memberkati dirimu sendiri. Bagaimana memberkati diri kita sendiri? Yaitu meningkatkan kapasitas. Kalau berbicara tentang kandungan, Maria punya kandungan. Tapi kita juga semua punya kandungan. Baik wanita maupun laki-laki, tapi bukan kandungan melahirkan. Tapi kandungan itu apa yang ada di dalam hidupmu, itu yang disebut dengan kandungan dalam hidupmu. Kalau dalam hidupmu adalah pesimis, tidak puas, ya itu yang kamu kandung. Kalau yang kamu kandung itu adalah kemalasan, tidak punya planning ke depan, maka itu kandungan yang kalian miliki. Bagi yang sudah dibaptis nanti, waktu dibaptis engkau hanya punya katakanlah kartu baptisan. Di sini adalah peneguhan karena engkau sudah dapatkan baptisan di masa kecil. Setelah dibaptis, setelah di sini, perjalanan ke depan ini berbicara tentang kandungan. Apa yang engkau kandung di dalam hidupmu, apa yang engkau isi di dalam hidupmu. Maria itu membuka dirinya, membuka hatinya, sebagaimana wanita Israel pada umumnya. Berharap sang Mesias itu akan terlahir dari kandungannya. Dan Maria wanita yang paling beruntung, yang terpilih oleh Tuhan. Bagaimana Yesus benihnya, anak Allah yang datang ke dalam dunia terlahir dan dipilih oleh Tuhan. Lalu bagaimana kita mengandung? Tentu kandungan itu berbicara tentang apa yang ada di dalam, itu kandungan. Ada yang melahir di luar kandungan, rasanya tidak ada. Jadi kandungan ini berbicara apa yang kau punya di dalam hidupmu. Tentu yang pertama bagi yang akan dibaptis dan Sida dan saudara-saudara yang hadir di sini. Engkau itu membawa Kristus. Kalau Kristus yang terlahir dari kandungan Maria itu secara fisik. Namun Kristus itu harus tetap ada di dalam hidupmu, tidak boleh keluar untuk selama-lamanya. Pada saat itulah engkau akan mengalami sebuah perubahan hidup yang sangat luar biasa. Mengapa saya katakan Yesus itu luar biasa? Apa yang kurang dalam diri Yesus? Seseorang yang sukses itu perlu berjuang. Yesus adalah pribadi pejuang. Seseorang yang sukses itu harus setia. Yesus pribadi yang setia. Seseorang yang sukses itu adalah punya kelembutan, punya pengampunan, tidak pernah menyimpan kepahitan di dalam hidupnya. Dan Yesus pribadi yang memiliki kapasitas seperti demikian. Jadi bagaimana supaya di dalam hidup kita itu mencapai sebuah kehidupan yang baik di masa depan? Engkau harus mengandung, bukan mengandung seperti wanita dan seperti Maria. Jadi artinya apa yang ada di dalam dirimu, apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam pikiranmu. Sebagian anak-anak youth mengeluh tentang orang tuanya. Ya, orang tua saya begini, begitu, begini, begitu. Maka engkau sedang mengandung apa? Engkau sedang mengandung ketidakpuasan. Adakah sebuah masa depan yang baik berangkat dari ketidakpuasan? Tidak ada. Adakah masa depan yang baik itu dari kandungan daripada menyerah dalam hidup? Tidak ada. Dan Yesus itu dari terlahir sampai kepada kematiannya adalah kesusahan, kesulitan, perjuangan dalam hidupnya. Bahkan boleh dikatakan tidak menikmati secara duniawi hasil daripada perjuangannya. Sampai mati di atas kayu salib, untuk meletakkan kepalanya saja tidak ada tempat. Burung punya sarang, serigala punya liang, namun Yesus sampai mati pun tidak punya tempat. Artinya di sini anak-anak yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita itu bukan berbicara sebetulnya hidup tidak ada masalah. Kalau ditanya apa tujuan hidupmu? Supaya hidup ini tidak ada masalah. Maka kita menjadi kasta paling rendah kalau bicara tentang kasta. Jadi orang yang kasta paling rendah, anak Tuhan yang paling rendah dalam hidupnya adalah yang tujuan hidupnya itu tidak ada ingin masalah. Maka dia kasta terendah. Orang yang tidak terlatih untuk menghadapi masalah, dia tidak punya keterampilan apapun dalam hidupnya. Setuju? Sewaktu Pak Wendy itu belajar masak, gak pernah masak sebelumnya, namun karena harus kasih anak-anak makan, gak pernah masuk ke dapur. Maka itu menjadi sebuah masalah. Jadi waktu angkat kuali itu sampai kena paha kiri kanan itu garis, kalau dibuka itu ada garis hitam kiri kanan. Masalah. Tetapi karena memang hidup itu tujuannya bukan menghindarkan masalah, namun menjadi pemecah masalah. Untuk menjadi pemecah masalah, orang harus hidup di dalam masalah terlebih dahulu.
Tatkala ada masalah, dia terlatih, dia mampu memecahkan, maka dia menjadi solusi dari masalah itu. Tatkala ada orang lain menghadapi kesulitan hidup, dia menjadi pakarnya. Dia menjadi orang yang telah lulus melewati sebuah masalah kehidupan. Problem anak-anak muda sekarang tidak terlatih dengan masalah. Tujuan hidupnya sampai mati menghindarkan dari masalah. Ingin kemudahan demi kemudahan. Anak-anak saya bimbing, Pak Wendy boleh gak ganti HP, beliin dong. Kenapa? Supaya RAM-nya naik dari 2 jadi 4. Saya katakan kalau saya Pak Wendy belikan handphone kamu yang 4 RAM, tetap nanti minta yang 6. Kalau sudah 6 tetap minta yang 8. Kalau sudah 8 minta yang berapa? Gak pernah akan puas. Persoalannya bagaimana? Engkau harus pecahkan masalah. Kalau engkau punya handphone Oppo yang cuma 2 RAM, bagaimana engkau mempergunakan secara maksimal? Berarti apa? Berarti harus ada yang tidak penting dibuang. Kalau RAM-nya terlalu tinggi, apa aja dimasukkan. Kehidupan kita bukan tong sampah, bukan pemulung, bukan kolektor. Tapi kehidupan kita itu belajar memecahkan masalah di dalam keterbatasan. Tatkala keterbatasan yang kita miliki, maka kita berangkat kepada ketidakpuasan. Maka kita berhenti dengan bersungut-sungut kepada masalah dalam kehidupan ini. Kasta terendah dari orang percaya adalah berjuang hidup untuk tidak ada masalah. Tapi anak-anak Tuhan yang hidupnya tumbuh di dalam Tuhan, dia akan dipanggil oleh Allah untuk menjadi pemecah masalah. Menjadi solusi buat kehidupan orang lain karena ada Allah yang menyertai. Sewaktu engkau sekolah, mau sekolah apa yang paling gampang? Ada The Cafe saja. Sekolah kedokteran, wah repot. Emang repot, siapa bilang sekolah kedokteran? Tetapi tatkala dia mau terjun kepada yang sulit, 7 tahun, ada yang 10 tahun sekolah kedokteran baru lulus. Tapi orang itu memang menyerahkan hidupnya untuk menjadi pemecah masalah. Sewaktu menjadi pemecah masalah, dia menjadi belajar menikmati dengan masalah kehidupan. Kuliah stres, sekolah stres, apa aja stres. Hal-hal yang kecil pun stres. Memang kita harus hati-hati dengan COVID-19, betul. Protokol kesehatan harus baik, tapi juga jangan terlalu sampai ketakutan berlebihan. Saya pikir lama-lama juga kena semua di sini, ya. Karena itu memang namanya itu penyakit. Dulu ada diare, kemudian penyakit apa, demam berdarah, belum ketemu vaksinnya. Lama-lama ketemu. Hanya kita kena, anak dari kecil sudah divaksin segala macam. Puluhan. 20 mungkin 30, enggak tahu berapa sekarang vaksinasinya. Karena ada masalah corona inilah, COVID-19 inilah, orang baru berjuang memikirkan bagaimana mencari vaksin. Bagaimana mencari pemecahan. Bagaimana mengatur hidup ini bisa berdampingan dengan penyakit. Dia tidak menghancurkan kita, dia tidak menyerang kita, namun kita juga tidak bisa menghancurkan dia. Dia tetap ada di samping kita. Itulah kehidupan. Jadi anak-anak youth yang dikasihi Tuhan khususnya akan dibaptis. Sewaktu engkau menjadi anak Tuhan, engkau diangkat menjadi anak Tuhan, engkau berjalan sebagai anak Tuhan. Perjalanan ini tidak mudah. Kalau ada khotbah-khotbah yang berbicara tentang kemakmuran, berbicara tentang kemudahan, yang sakit sembuh, kalau engkau miskin engkau kaya, kalau engkau tidak pandai tidak perlu belajar lama, cukup dengan banyak berdoa, engkau akan lulus dengan cum laude, engkau akan bisa mencapai masa depan yang baik. Itu berbicara tentang kasta paling rendah. Bagaimana mencapai sukses? Dengan tanpa upaya dan usaha. Sementara Allah yang tidak perlu upaya dan usaha, dia bisa mencapai apapun, menyelamatkan kita jatuh dalam dosa. Buat Yesus perkara mudah. Yesus tidak perlu tinggalkan surga, datang ke dalam dunia lalu mati di atas kayu salib. Tidak perlu disentuh, dijamah oleh manusia, sementara dia Allah tidak mungkin bisa disentuh. Namun bisa disentuh oleh orang berdosa. Bisa ditusuk lambungnya. Bisa dipakaikan mahkota berduri, ditusuk kaki dan tangannya dengan paku, disalibkan. Jadi Allah yang tidak perlu melewati proses masalah, Yesus melewati semuanya itu dengan kerelaannya. Sementara manusia, kita bukan Tuhan. Kita tidak mau hidup di dalam masalah, kita menjadi orang yang kasta terendah. Bagaimana kita membahagiakan orang-orang tua kita? Gampang sekali. Belajar menjadi pejuang dalam hidup ini. Seperti Yesus. Jangan mudah mengeluh, ya. Saya banyak diminta oleh perusahaan, Pak Wendy tolong ini analisa tanda tangan untuk pegawai gitu ya. Saya lihat
Anak-anak muda itu kecerdasannya oke, kreativitasnya oke, hebat semuanya. Cuman satu yang hilang dalam dunia anak muda, yaitu daya tahan. Endurance, daya tahan, daya juang. Lalu Pak Wendy, saya pusing katanya, cari pegawai, kerja ingin ringan, gaji ingin besar. Halo, kerja ingin ringan, gaji ingin besar. Pelajaran ingin mudah, nilai ingin tinggi. Ini sifat manusia. Kebiasaan terhidup di dalam kasta terendah, di dalam ukuran manusia sebagai pejuang. Maria membuka dirinya menjadi saluran berkat dan punya ketaatan sepenuhnya. Di dalam perjalanannya itu tidak mudah. Menangani anak biasa saja tidak mudah. Ini menangani anak yang namanya Yesus, yang Allah menjadi manusia. Dari mulai hamil saja dikejar-kejar mau dibunuh oleh Herodes, berpindah-pindah tempat. Tapi Maria tidak mengeluh. Tuhan, aku lebih baik jangan itu, Tuhan itu lahir di kandunganku. Aku ini terancam mati, dikejar-kejar. Betapa susahnya mengurus anak di dalam pribadi Yesus, di dalam perjalanan 0 sampai 12 tahun tidak ada catatan di dalam Alkitab. 12 tahun baru ada dalam catatannya. Saya percaya 12 tahun memiliki anak seperti Yesus karena dia Allah jadi manusia. Ini tidak mudah karena banyak orang Yahudi ahli Taurat yang tidak suka dan berupaya untuk membunuhnya. Namun tidak bersungut-sungut Maria karena paham Tuhan mau memakai pribadi seorang wanita yang bernama Maria dan Yusuf sebagai ayahnya, sebagai suami daripada Maria. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa yang kita akan pelajari daripada saat ini kita memasuki minggu-minggu Advent mau menjelang kelahiran Yesus. Jadilah pribadi yang berkualitas, jangan menjadi pribadi dengan kasta paling rendah dalam hidup ini. Yaitu, kasta terendah itu apa? Hidup berupaya tidak ada masalah. Akhirnya kamu menjadi masalah buat siapapun. Tapi Allah memanggil kita itu menjadi solusi buat masalah, menjadi berkat buat orang lain. Menjadi sandaran buat mereka yang sedang lemah. Menjadi jawaban buat mereka yang tidak mengerti. Dan engkau menjawab karena engkau memiliki sebuah keilmuan, keterampilan menjadi pakar di bidang-bidang tertentu. Engkau menjadi inspirasi buat orang-orang lain untuk maju. Bukan menjadi inspirasi yang kemudian menjadi lemah. Dan Tuhan memanggil kalian untuk memiliki dalam hidup kalian kandungan-kandungan yang terbaik dalam hidupmu. Buah-buah roh dalam hidupmu. Manusia baru yang diubahkan dalam hidupmu. Jangan menjadi bangsa Israel yang kerjanya bersungut-sungut dan tegar tengkuk. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami berdoa untuk baptisan yang akan dilaksanakan dan sidi. Tuhan berkati ya Tuhan, anak-anak-Mu ada 12 yang akan disidi dan ada 17 yang akan menerima baptisan. Agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang di dalam hidupnya penuh dengan kandungan kebenaran. Yang membawa Kristus selama-lamanya sampai berjumpa kembali dengan Engkau. Dan kami semua ya Tuhan yang hadir, para orang tua, sanak famili, bagi yang sidi dan baptis. Bila kami terus bisa mendoakan, mendampingi anak-anak kami bertumbuh sebagai pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan menerima berkat Tuhan untuk menyelesaikan ibadah ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah memberkati dari awal sampai akhir daripada ibadah ini. Terima kasih untuk sakramen baptisan kudus dan peneguhan sidi. Tuhan akan terus memberkati anak-anak-Mu yang sudah menerima sidi dan baptisan. Perjalanan imannya dikuatkan oleh Tuhan. Terimalah berkat Allah. Kasih dari Allah Bapa, keselamatan dalam Tuhan Yesus, persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Buat tukang watak, servers, kita bersyukur banget ya karena kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita juga masih bisa memuji namanya dan semua itu karena anugerahnya. Gak kerasa ya kalau kita tuh udah ada di bulan Desember. Kayaknya cepet banget ya waktu kalau kita tuh udah
di penghujung tahun 2020 ini. Di tahun 2020 ini banyak hal yang terjadi, salah satunya adalah pandemi COVID-19 yang melanda dunia sehingga mengharuskan kita untuk tetap stay at home. Mau itu belajar, kerja, kuliah, sampai ibadah pun di rumah. Apalagi zaman PSBB, kerasa banget gak sih kalau kita tuh sangat terbatas ruang geraknya. Nah, surfers, mungkin bagi surfers dan bagi gue juga, tahun ini tuh kayak bener-bener kok kayak terpuruk banget gitu pokoknya. Tapi surfers, kita tuh harus ingat kalau kita tuh punya Tuhan yang lebih hebat dari apapun, yang sangat setia sama kita dan menjadi pengharapan kita di setiap musim hidup kita. Nah surfers, bentar lagi kita kan udah mau Natal kan. Melalui Natal kita tahun ini, gue mau ajak kita semua, kita ayo bangkit dari namanya keterpurukan. So langsung aja set the date, set the time. Nah, langsung kalian buka kalender kalian, atau kalian langsung aja buka handphone, langsung kalian langsung tuh set pokoknya ya waktunya. Itu tuh hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam, dan lakukan secara online ya surfers. Dan yang lebih istimewanya lagi, kan ini emang punya kekhasan sendiri kan, emang unik ya kita tahun ini. Karena siapa cepat dia dapat. Dapat apaan tuh? Nah, untuk kamu nih, just aja tuh langsung daftar, karena untuk 250 pendaftar pertama akan mendapatkan kejutan spesial dari Wave Youth Ministry. Siapa sih yang gak mau? Udah Natal dikasih kejutan, iya gak sih? So surfers, tunggu apa lagi? Langsung aja kalian daftar di link di bawah ini. Terus langsung aja kalian juga ajak teman-teman kalian, dan juga jangan lupa ya untuk cek email kalian. Selanjutnya, open house di bidang supporting kembali dibuka. Nah, cocok banget buat kamu yang ingin belajar, melayani sekaligus menjadi berkat bagi sekitar. Nah, bidang supporting itu ada apa aja sih? Ada multimedia, soundman, video editor, ada kameramen, dan juga lighting. Nah, kalau kamu yang mau mendaftar, langsung aja just klik link di bawah ini. Surfers, untuk surfers yang baru aja dibaptis, congratulations. Semoga makin bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi pribadi yang baru yang pastinya lebih baik. Gue juga mau ngingetin untuk tetap stay connected sama komit online kalian ya. Dan buat kamu yang belum dapat komit, langsung aja yuk daftar di link di description box di bawah ini. Buat teman-teman yang lagi kuliah atau masih sekolah, gue tahu banget tuh penatnya yang namanya sekolah, tugas-tugas, ulangan kayak gituan. Tapi kabar baiknya, Wave Youth Ministry sekarang udah ada renungan online di YouTube channelnya Wave Youth Ministry. Setiap jam 7 malam hari Jumat ya, surfers, dengan tema yang pastinya related banget sama kehidupan kita, yaitu Thanks God It's Friday atau TGIF. Untuk kamu yang mau ngasih persembahan seperti slide berikut ini. Happy birthday, God bless you and wish you all the best buat teman-teman kita yang berulang tahun di minggu ini. Gua melihat banyak nih kamu-kamu yang baru aja join online service Wave Youth Ministry. Nah, untuk kamu yang baru aja join, ayo kita kenalan lebih jauh lagi dengan cara klik aja tuh link di description box di bawah itu. Gak usah malu-malu ya guys. Surfers, untuk segala aktivitas dan juga kegiatan Wave Youth Ministry, jangan sampai kalian ketinggalan ya. Dengan cara terus aja pantengin Instagram @waveyouthministry dan @youth1wave. Nah, untuk kalian juga yang suka banget gabut pengen dengerin podcast gitu, langsung aja kalian ke Spotify, terus kalian langsung aja search Wave Youth Ministry, atau kalau mau klik link di description box juga bisa kok surfers. So, sekian waktu dari gua untuk hari ini. And once again, let's be a worshiper, not a spectator. God bless you all, bye-bye. Tuhan yang memberikan ketenangan, Tuhan yang selalu menjaga kita,
Dan terutama, Dia adalah Tuhan yang setia. Ku dari terangnya kasih-Mu, Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau